Tak pernah terbayangkan, hidupku akan berubah begitu drastis dalam 31 hari. Di balik hubungan ayah angkat dan anak, tersimpan sebuah rahasia yang tak pernah kuduga. Apa yang sebenarnya terjadi selama 31 malam itu? Dan bagaimana semuanya bisa membawa kami ke titik yang rumit ini? Simak kisah yang akan mengungkap sisi lain dari hidupku. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah begitu drastis. Semua dimulai dari rasa kehilangan yang mendalam, kehilangan kedua orang tua kandungku dalam sebuah kecelakaan tragis. Dalam sekejap, duniaku runtuh. Aku hanya seorang gadis muda yang tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa cinta dan perlindungan mereka. Saat itulah ayah angkatku datang ke dalam hidupku, menawarkan rumah dan kenyamanan yang aku pikir akan menjadi pengganti kehangatan keluarga yang hilang. Awalnya, aku merasa canggung tinggal bersamanya. Dia adalah seorang pria yang jarang menunjukkan emosi. Wajahnya selalu tegas, sikapnya kaku, dan jarang ada senyuman di bibirnya. Namun, dia melakukan segalanya untuk membuatku merasa nyaman. Dia memberiku kamar yang indah, mengisi lemari dengan pakaian baru, dan memastikan aku mendapatkan segala yang kubutuhkan. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran orang tua kandungku. Aku sering menangis di malam hari, memeluk bantal sambil merindukan suara lembut ibuku dan pelukan hangat ayahku. Satu malam, aku terbangun dari mimpi buruk. Tubuhku berkeringat dingin, dan nafasku terengah-engah. Aku merasa seperti tenggelam dalam kesepian yang tak berujung. Tanpa sadar, aku berjalan menuju kamar ayah angkatku. Aku mengetuk pintu dengan ragu, berharap dia tidak akan mengusirku. Ketika pintu terbuka, aku melihat wajahnya yang penuh kelelahan, tetapi matanya melembut begitu melihat ekspresi ketakutanku. "Ada apa, nak?" tanyanya dengan suara lembut, berbeda dari nada biasanya yang tegas. "Aku mimpi buruk," jawabku sambil menahan air mata. "Boleh aku tidur di sini malam ini?" Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk dan membuka selimut di sisi tempat tidurnya. Malam itu, aku tidur di sampingnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuaku, aku merasa aman. Hari demi hari berlalu, dan kebiasaan itu terus berlanjut. Setiap kali aku merasa kesepian atau ketakutan, aku akan mendatangi kamarnya. Dan setiap kali, dia akan menyambutku tanpa pertanyaan. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang menenangkan, sesuatu yang perlahan-lahan membuat hatiku tidak lagi terasa sepi. Kami mulai berbicara lebih banyak di malam-malam itu. Dia menceritakan masa lalunya, tentang bagaimana dia pernah kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan yang mirip dengan yang merenggut orang tuaku. Aku mendengar nada sedih di suaranya, rasa kehilangan yang masih membekas meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Perlahan, kami menemukan kesamaan dalam luka kami, dan itu membuat hubungan kami semakin dekat. Namun, di tengah kehangatan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya berubah, lebih dalam, lebih lama. Sentuhannya, meskipun tetap lembut, terasa lebih bermakna. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku, tetapi ada momen-momen di mana aku merasa bahwa dia melihatku bukan lagi sebagai seorang anak angkat, tetapi sebagai sesuatu yang lebih. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah angkatku. Dia adalah seseorang yang telah memberiku rumah ketika aku tidak memiliki tempat untuk pulang. Tetapi semakin aku berusaha menjauhkan pikiran itu, semakin kuat perasaan itu muncul. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, hujan deras mengguyur tanpa henti. Aku kembali ke kamarnya seperti biasa, tetapi kali ini suasananya berbeda. Kami berbicara lebih lama dari biasanya, dan ketika aku hendak berbaring, dia menggenggam tanganku. Matanya menatapku dengan intensitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, katanya dengan suara bergetar. Tapi selama ini, kamu telah mengisi kekosongan yang ada di hidupku. Kamu bukan hanya seorang anak angkat bagiku. Aku mencintaimu. Aku terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Perasaanku campur aduk, antara kebahagiaan, kebingungan, dan ketakutan. Bagaimana mungkin aku merasakan hal yang sama? Bukankah ini salah?
Tetapi hatiku berkata sebaliknya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sampingnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya aku rasakan. Dan ketika pagi datang, aku menyadari bahwa perasaan itu nyata. Aku mencintainya, sama seperti dia mencintaiku. Namun, cinta kami bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diterima oleh orang lain. Kami tahu bahwa hubungan ini akan dianggap salah, tidak bermoral. Tetapi bagaimana mungkin sesuatu yang terasa begitu benar dianggap salah? Bukankah cinta seharusnya tidak mengenal batas? Kami memutuskan untuk menyimpan rahasia ini hanya untuk kami berdua. Selama 31 hari dan 31 malam, kami hidup dalam dunia kecil kami sendiri. Dunia di mana tidak ada yang menghakimi, di mana hanya ada cinta dan pengertian. Tetapi kami tahu, pada akhirnya, kenyataan akan mengetuk pintu kami. Dan ketika itu terjadi, kami harus siap menghadapi segalanya, bersama-sama. Hari ke-32 datang seperti badai yang tak terduga. Sebuah ketukan keras di pintu depan membangunkan kami dari dunia kecil yang telah kami ciptakan. Matahari belum sepenuhnya muncul, dan kabut masih menggantung rendah di luar rumah. Ayah angkatku, atau pria yang sekarang lebih dari sekadar ayah, bagiku, berjalan ke pintu dengan raut wajah yang waspada. Ketika pintu terbuka, seorang wanita parubaya berdiri di sana. Rambutnya disisir rapi, dengan ekspresi wajah yang tajam dan penuh keingintahuan. Dia adalah tetangga terdekat kami, meskipun rumahnya berjarak beberapa ratus meter. Namanya Bu Mirna, seorang yang suka berbicara, dan tampaknya menikmati mengawasi kehidupan orang lain. Ada apa, Bu Mirna? Tanya ayah angkatku dengan nada yang berusaha terdengar ramah. Maaf mengganggu pagi-pagi begini, katanya sambil melirik ke dalam rumah. Tapi belakangan ini, saya mendengar desas-desus yang agak aneh tentang kalian berdua. Saya rasa saya harus bertanya langsung, apa benar yang dikatakan orang-orang? Wajah ayah angkatku mengeras. Apa maksud ibu? Bu Mirna melipat tangannya di dada, mencoba menekan suaranya agar terdengar seperti bisikan, meskipun jelas dia ingin semuanya terdengar. Beberapa orang mengatakan hubungan kalian tidak seperti hubungan ayah dan anak angkat seharusnya. Apakah itu benar? Darahku seketika berdesir. Aku berdiri di tangga, mendengarkan percakapan itu dengan tubuh gemetar. Kami tahu risiko yang harus kami hadapi, tetapi aku tidak pernah membayangkan rumor akan menyebar secepat ini. Ayah angkatku menarik napas panjang, berusaha tenang. Kami hanya mencoba menjalani hidup kami setelah kehilangan yang begitu besar. Orang-orang seharusnya berhenti mencampuri urusan orang lain. Tetapi Bu Mirna tidak mudah menyerah. Tapi kalian tahu, kan? Ini tidak baik. Orang akan berbicara lebih buruk kalau kalian terus seperti ini. Ayah angkatku tidak menjawab lagi. Dia hanya menutup pintu dengan perlahan, tetapi tegas, meninggalkan Bu Mirna di luar. Ketika dia berbalik, aku melihat matanya yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. Maaf, katanya dengan suara serak. Aku tidak ingin ini terjadi padamu. Aku mendekatinya, menggenggam tangannya. Ini bukan salahmu. Kita tahu ini akan sulit, tapi aku tidak menyesal. Kami memutuskan untuk tetap melanjutkan hari kami seperti biasa, mencoba mengabaikan rasa cemas yang menggantung di udara. Namun, rumor tidak berhenti di situ. Semakin banyak orang yang mulai memperhatikan, mengawasi, bahkan berbicara di belakang kami. Suatu malam, setelah hampir 2 minggu hidup dalam tekanan, dia duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Kita tidak bisa terus begini, katanya akhirnya. Apa maksudmu? Tanyaku, takut akan jawabannya. Kalau kita terus tinggal di sini, mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus menghakimi, terus menyebarkan cerita. Itu tidak hanya akan merusak hidupku, tapi juga hidupmu. Aku tidak ingin kamu menderita lebih dari ini. Air mataku menggenang. Apa maksudmu kita harus berpisah? Dia menggenggam kedua tanganku erat-erat. Aku tidak ingin berpisah. Tapi aku juga tidak ingin kamu menjadi sasaran kebencian orang lain. Jika kita pergi ke tempat lain, memulai hidup baru, mungkin kita bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Aku tahu dia benar, meskipun hatiku berat menerima kenyataan itu. Kami menghabiskan malam itu merencanakan segalanya. Kami memutuskan untuk pindah ke kota yang jauh, tempat di mana tidak ada yang mengenal kami. Di sana, kami bisa menjadi siapapun yang kami inginkan, tanpa bayang-bayang masa lalu. 2 minggu kemudian, kami meninggalkan rumah itu. Dengan membawa beberapa koper dan kenangan, kami melangkah ke dalam bus malam yang akan membawa kami jauh dari tempat di mana segalanya dimulai. Kota baru itu tidak besar, tetapi cukup jauh dari hiruk-pikuk gosip yang mengancam kebahagiaan kami. Kami menyewa rumah kecil di pinggir kota, dengan taman mungil yang dikelilingi pagar kayu putih. Di sana, kami memulai hidup baru. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aku mulai bekerja di sebuah toko bunga, sementara dia menemukan pekerjaan sebagai teknisi. Kami hidup sederhana, tetapi ada kebahagiaan dalam kebersamaan kami. Di tempat ini, kami bukan lagi ayah dan anak angkat. Kami adalah 2 orang yang saling mencintai, berjuang untuk mempertahankan cinta yang tidak biasa. Namun, hidup tidak pernah benar-benar bebas dari ujian. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa pihak keluarga jauhku sedang mencariku. Mereka mendengar bahwa aku tinggal bersama ayah angkatku, dan mereka berniat membawa kasus ini ke pengadilan. Aku tahu bahwa ini akan menjadi perjuangan panjang. Tetapi aku juga tahu bahwa cinta yang kami miliki terlalu kuat untuk dihancurkan oleh siapapun. Kami akan melawan, bersama-sama, apapun yang terjadi. Ketika kabar itu sampai di telingaku, aku merasakan jantungku seperti berhenti berdetak. Pihak keluarga jauhkulah yang selama ini hampir tak pernah memedulikanku setelah kematian orang tuaku, tiba-tiba mencariku dengan alasan yang membuatku tidak bisa memahami niat mereka. Bagaimana mereka tahu? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Aku menunjukkan surat pemberitahuan yang kuterima kepada dia, pria yang kini menjadi segalanya bagiku. Wajahnya berubah pucat saat membaca setiap kalimat. Dalam surat itu disebutkan bahwa keluargaku menuntut hak asuhku dan menuduhnya tidak layak menjadi wali angkat karena hubungan kami yang dianggap melanggar norma sosial. Mereka bahkan menyatakan akan membawa hal ini ke pengadilan, berusaha membuktikan bahwa dia telah memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dariku. Dia duduk diam cukup lama, hanya memandangi surat itu dengan ekspresi berat. Lalu dia berbisik, "Aku tidak akan membiarkan mereka merenggutmu dariku. Aku tahu ini adalah awal dari pertarungan yang tidak akan mudah. Kami harus menghadapi kenyataan bahwa dunia luar tidak akan pernah melihat hubungan kami sebagaimana kami melihatnya, sebagai sesuatu yang tulus, indah, dan murni. Di mata mereka, kami adalah pelanggar norma, bahkan dosa. Tapi bagiku, dia adalah rumahku, satu-satunya tempat di mana aku merasa aman." Kami memutuskan untuk mencari bantuan hukum. Dalam sebuah kantor kecil di pusat kota, kami bertemu dengan seorang pengacara bernama Pak Andi. Dia adalah pria parubaya dengan wajah bijaksana dan sikap yang penuh empati. Kami menceritakan semuanya, dari awal aku kehilangan orang tuaku hingga bagaimana perasaan kami tumbuh menjadi cinta yang tidak biasa ini. Pak Andi mendengarkan tanpa menghakimi, sesuatu yang sangat langka kami temukan di dunia luar. Setelah kami selesai, dia menghela napas panjang. "Kasus ini tidak akan mudah. Mereka akan menyerang kalian dari semua sisi, terutama dari sudut pandang moralitas. Tapi jika kalian benar-benar ingin memperjuangkan hubungan ini, aku akan membantu kalian." Kami berdua saling berpandangan, dan tanpa ragu, aku mengangguk. Kami siap. Pengadilan berlangsung 3 minggu kemudian. Ruang sidang penuh dengan kerabat jauh kuku yang bahkan wajahnya tidak kukenal, serta beberapa tetangga dari kota lama kami yang entah bagaimana mendengar berita ini. Suasana begitu tegang hingga aku merasa udara di ruangan itu sulit untuk dihirup. Keluargaku memulai dengan argumen yang menyakitkan. Mereka menggambarkan hubungan kami sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan berbahaya bagi perkembangan mentalku. Mereka menyebut dia seorang manipulator yang memanfaatkan trauma kehilanganku untuk mendapatkan keuntungan. Mendengar semua itu, aku hanya bisa mengepalkan tangan, mencoba menahan air mata. Bagaimana mungkin mereka mengatakan hal-hal seperti itu tanpa mengetahui kebenarannya?
Ketika giliran kami untuk berbicara, dia berdiri di depan hakim dengan keberanian yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dengan suara tegas, dia menceritakan bagaimana dia mengambilku sebagai anak angkat karena rasa tanggung jawab dan kasih sayang, bagaimana kami berdua saling menyembuhkan dari luka yang begitu dalam, dan bagaimana hubungan kami berkembang menjadi cinta yang tidak bisa dipaksakan atau direncanakan. Aku juga diberi kesempatan untuk berbicara. Aku menatap hakim dengan mata penuh air mata dan berkata, "Saya kehilangan kedua orang tua saya di usia yang sangat muda. Dunia saya runtuh, dan saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup. Tapi dia, yang kehilangan keluarganya sendiri, memberikan saya tempat untuk pulang. Dia mencintai saya, dan saya mencintainya. Apakah itu salah jika dua orang yang terluka menemukan kebahagiaan bersama?" Sidang berlangsung sepanjang hari. Hakim meminta waktu 1 minggu untuk memberikan putusan. Hari-hari itu adalah yang paling berat dalam hidupku. Kami berdua nyaris tidak tidur. Setiap malam hanya berpegangan tangan dalam keheningan, berharap bahwa cinta kami akan memenangkan segalanya. Ketika hari putusan tiba, ruang sidang kembali dipenuhi orang-orang yang ingin tahu hasil akhirnya. Hakim membaca putusannya dengan nada tenang namun tegas. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan, pengadilan ini memutuskan bahwa hubungan ini, meskipun tidak lazim, tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun, saya juga harus menekankan bahwa kalian akan menghadapi tekanan sosial yang besar karena pilihan ini. Kalian berdua harus siap menghadapi konsekuensi tersebut. Hak asuh tetap diberikan kepada ayah angkat, dengan catatan bahwa ini adalah pilihan anak tersebut untuk tetap tinggal bersamanya. Air mataku mengalir deras. Kami menang. Kami tidak perlu lagi bersembunyi. Meski aku tahu dunia luar masih akan menghakimi, setidaknya hukum telah berpihak pada cinta kami. Setelah putusan itu, kami memutuskan untuk pindah lagi, kali ini ke kota yang lebih besar di mana orang-orang tidak terlalu peduli dengan urusan pribadi. Kami memulai hidup baru dengan cara yang lebih berhati-hati, menjaga privasi kami dengan ketat. Cinta kami tetap bertahan, meskipun dunia di luar sana terus mencoba meruntuhkannya. Kami tahu bahwa jalan yang kami pilih tidak akan pernah mudah. Tapi selama kami memiliki satu sama lain, kami akan terus melangkah, menghadapi setiap badai yang datang. Karena cinta ini, meskipun tidak biasa, adalah cinta yang membuat kami utuh kembali. Hidup kami di kota baru terasa seperti awal yang segar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, kami bisa bernapas lega tanpa merasa diawasi. Namun, kehidupan yang tenang itu tidak sepenuhnya bebas dari bayangan masa lalu. Aku sering memikirkan kata-kata hakim di sidang itu. Kalian akan menghadapi tekanan sosial yang besar karena pilihan ini. Dan ternyata, dia benar. Beberapa minggu setelah kami menetap, aku mulai bekerja sebagai asisten di sebuah perpustakaan kecil, sementara dia melanjutkan pekerjaannya sebagai teknisi. Kami menjalani kehidupan yang sederhana, tapi setiap kali bertemu orang baru, aku selalu merasa gugup. Bagaimana jika mereka tahu? Bagaimana jika mereka mulai bertanya? Semua berjalan normal sampai suatu hari, seorang wanita muda yang sering datang ke perpustakaan tampak mulai tertarik berteman denganku. Namanya Amara, mahasiswa yang gemar membaca sastra klasik. Awalnya, aku senang berbicara dengannya. Dia ceria, ramah, dan tampaknya tulus ingin mengenalku lebih dalam. Namun, entah bagaimana, Amara mulai memperhatikan hal-hal kecil. "Aku jarang melihatmu berbicara tentang keluargamu," katanya suatu sore saat kami mengobrol. "Kamu hanya tinggal berdua dengan ayah angkatmu, ya?" Aku mengangguk, berusaha tetap tenang. "Ya, hanya kami berdua. Dia orang yang sangat baik." Amara tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak nyaman. "Kalian pasti sangat dekat, ya?" Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti jebakan, seolah dia sedang mencoba mencari sesuatu yang tidak kukatakan. Beberapa hari kemudian, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di perpustakaan. Orang-orang mulai berbisik saat aku lewat, dan Amara yang biasanya ramah kini tampak menjaga jarak.
Aku tidak tahu apa yang terjadi sampai salah satu kolegaku mendekatiku dengan ekspresi ragu. "Kamu baik-baik saja, kan?" tanya pria itu, seorang staf senior yang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Aku mengernyit. "Tentu. Ada apa?" Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Aku dengar Amara berbicara dengan beberapa orang tentang hubunganmu dengan ayah angkatmu. Dia bilang ada sesuatu yang aneh." Darahku terasa membeku. Aku tahu persis apa yang dimaksudnya. Malam itu, aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Setelah makan malam, aku menceritakan semuanya padanya. Tentang Amara, tentang bisik-bisik di perpustakaan, tentang ketakutanku bahwa semuanya akan terulang lagi. Dia mendengarkan dengan tenang, tetapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. "Kita tidak bisa terus seperti ini," katanya akhirnya. "Aku tahu kita ingin hidup damai, tapi kita tidak bisa lari selamanya." "Apa maksudmu?" tanyaku, takut dengan jawaban yang akan keluar. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh tekad. "Kita harus berhenti bersembunyi. Kalau mereka ingin tahu tentang kita, biarkan mereka tahu. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Cinta ini bukan sesuatu yang salah, dan aku tidak akan membiarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya." Keputusan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi kami memutuskan untuk berhenti hidup dalam bayang-bayang. Aku meminta izin kepada kepala perpustakaan untuk berbicara dengan semua staf, dan dia menyetujuinya, meskipun dengan sedikit kekhawatiran. Pada hari yang ditentukan, aku berdiri di depan rekan-rekanku, dengan dia di sisiku. Dengan suara gemetar, aku menceritakan semuanya. Bagaimana aku kehilangan orang tuaku, bagaimana dia menyelamatkanku dari keterpurukan, dan bagaimana cinta kami berkembang. Aku mengatakan bahwa aku tidak meminta mereka untuk mengerti, tapi aku berharap mereka bisa menghormati pilihan kami. Ada keheningan panjang setelah aku selesai berbicara. Beberapa orang tampak bingung, beberapa terlihat tidak nyaman, tapi tidak sedikit yang menatapku dengan sorot mata penuh simpati. Amara, yang berdiri di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku tidak seharusnya menyebarkan cerita tanpa tahu kebenarannya. Aku pikir aku tahu segalanya, tapi ternyata aku salah." Sejak hari itu, meskipun tidak semua orang menerima kami, aku merasa lebih lega. Beban yang selama ini menekan dadaku perlahan-lahan menghilang. Kami belajar untuk tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain. Yang penting adalah kami bahagia, dan kami tahu bahwa cinta ini adalah sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Namun, aku sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Dunia tidak akan pernah sepenuhnya menerima kami, tetapi kami tidak akan berhenti berjuang. Karena cinta ini, meskipun penuh rintangan, adalah rumah yang kami bangun bersama, tempat di mana kami akhirnya bisa menjadi diri sendiri.